Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di sekolah minggu kita. Setelah kemarin kita ada kansel. Mari teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu, siapkan hati teman-teman, siapkan Alkitab teman-teman dan buku teman-teman. Dan mari kita akan mulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkati setiap kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat belajar dengan baik dan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang gerejaku yang melayani dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang ingat bahwa ada 3 nasihat yang diberikan Paulus untuk jemaat Efesus. Ada 3. Yang pertama, supaya bersatu dan mengasihi. Yang kedua ada supaya hidup murni dan kudus. Dan yang ketiga ada supaya hidup berpadan dengan panggilan sebagai orang percaya. Nah, jadi 3 itu supaya teman-teman selalu ingat bahwa sebenarnya Paulus menasihatkan untuk kita supaya bisa mengasihi, bisa bersatu, terus berpadan kepada Kristus karena kita sebagai orang percaya, dan kita harus hidup kudus. Nah, itu pelajaran 2 minggu yang lalu. Lalu sekarang kita akan belajar tentang gerejaku peduli, diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Alkitabnya di 1 Korintus 16 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat yang kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dengan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ayat yang ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ayat yang keempat, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah teman-teman, di situ ada bantuan untuk jemaat di Yerusalem, judul perikopnya. Nah, meskipun di ayat 1 sampai 4 ini memang kita tidak dijelaskan mengapa sih kita perlu mengumpulkan bantuan ini untuk jemaat di Yerusalem. Memang Yerusalem ada apa seperti itu. Nah, teman-teman bisa buka di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14. Mas membacakan, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi memang jemaat di Yerusalem ini mengalami kekurangan. Itu mengalami kekurangan karena apa? Karena penganiayaan yang mereka hadapi. Tapi Paulus mengingatkan di sini teman-teman bahwa kita harus saling membantu dalam pemberian kasih. Jadi Paulus mengingatkan untuk jemaat Korintus bahwa kita harus membantu jemaat yang ada di Yerusalem supaya mereka yang mengalami kekurangan akhirnya tidak mengalami kekurangan. Nah, itu ada di ayat 2 Korintus 9 ayat 12. Teman-teman bisa buka lagi 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Di ayat itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya Paulus itu memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita seharusnya memberikan bantuan kepada orang yang menurut kita kurang mampu, perlu dibantu. Bantuan bukan hanya berupa uang ya teman-teman, tapi bantuan misalnya pakaian yang masih layak, lalu makanan seperti itu, dan masih banyak lagi. Lalu kita balik lagi ke 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan ada cara pengumpulan bantuan itu ada 5. Yang pertama, dilakukan pada hari pertama setiap minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengumpulkannya secara masing-masing. Artinya bahwa Paulus mengajak kita untuk baik kita yang mampu ataupun kurang mampu, kita harus tetap bisa mengumpulkan uang itu supaya kita dapat
terlibat dalam pelayanan pemberian ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita harus memberi sesuai dengan apa yang kamu peroleh atau sesuai dengan pemberian Allah bagi hidup mereka. Lalu yang keempat, memberi dengan alasan yang benar. Ini Paulus mengatakan supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi ketika jemaat yang di Korintus ini, mereka memberi jangan ketika Paulus datang. Karena ketika Paulus datang, mereka memberi bisa saja karena tidak enak kepada Paulus, ataupun mereka memberi karena supaya mendapat pujian yang banyak, entah itu dari Paulus atau jemaat yang lain seperti itu. Jadi kita memberi sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kita memberi dengan tulus hati. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa pemberian bantuan dilakukan dengan tanggung jawab yang benar. Paulus bersama jemaat di Korintus memilih orang-orang yang harus bertanggung jawab untuk menyampaikan bantuan itu, disertai dengan surat untuk jemaat di Yerusalem. Jadi Paulus meminta ada orang yang bertanggung jawab untuk mengantarkan bantuan ini ke jemaat yang ada di Yerusalem, tapi bukan hanya sebatas bertanggung jawab mengantarkan saja, tapi di situ ada surat yang harus disampaikan ke jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, dari pelajaran hari ini kita belajar bahwa gereja yang ada di Korintus itu mereka belajar peduli kepada gereja yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kekurangan karena penganiayaan yang mereka hadapi. Yang kedua, setiap anggota jemaat yang ada di gereja Korintus mereka terlibat dalam pelayanan ini. Kita bisa teman-teman meniru seperti apa yang mereka lakukan. Misalnya di tempat Nojima ada misalnya ada beberapa tetangga yang mengalami musibah, misalnya baik itu musibah di kampungnya ada tanah longsor dan sebagainya. Nah, Mas Bima membantu. Caranya Mas Bima membantu adalah Mas Bima yang pasti harus memberikan dengan tulus itu. Nah, memberikan dengan tulus, memberikan apa? Memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya kalau musibah biasanya yang mereka butuhkan adalah pakaian ataupun makanan. Nah, kita harus memberikan dengan tulus, lalu kita memberikan itu kepada orang yang benar-benar bertanggung jawab, supaya ketika memberikan itu benar-benar sampai kepada mereka, bukan diambil sendiri seperti itu. Jadi bukan diuntungkan untuk sendiri. Misalnya Mas Bima berikan kepada suatu komunitas yang memang bertanggung jawab untuk mengantarkan bantuan itu, dan setelah itu sampai kepada mereka. Itu salah satu cara supaya misalnya kita bisa membantu meskipun jauh, tapi kita tetap bisa membantu di banyak hal. Misalnya kita juga bisa membantu melalui doa, melalui apapun yang mereka butuhkan. Pasti banyak yang mereka butuhkan. Nah, Mas Bima ada tugas kayak gitu. Nah, tugasnya gampang. Silahkan teman-teman buat pembatas Alkitab. Nah, isinya pembatas Alkitab itu diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Itu ayat hafalan kita. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Bunyinya adalah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi itu memberi dengan kerelaan hati, dengan tulus hati, bukan dengan suatu paksaan dari siapapun, baik dari orang tua atau siapapun. Itu kita dapat memberi dengan benar-benar dari hati kita, tulus, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, silahkan teman-teman buat tugasnya. Cukup membuat pembatas Alkitab, diambil ayatnya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Lalu setelah itu teman-teman bisa foto dan kirimkan di grup. Nah, nanti setiap foto itu Mas Bima akan tampilkan di video yang setelah minggu depan. Nah, silahkan teman-teman bisa mulai membuat setelah ini. Setelah minggu kita sudah selesai teman-teman, mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami di sini sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati supaya kami punya hati yang tulus untuk memberi kepada orang lain, bukan karena suatu pujian ataupun apapun itu, tapi kami benar-benar ingin membantu orang-orang yang ada di sekitar kami yang memerlukan bantuan kami itu.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.